Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Nah, seperti biasanya, absen akan nanti dikasih ke Ibu. Siapa yang tidak hadir pada saat ini, mohon pengurus kelas kerjasamanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita mengenai pendidikan karakter. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru saja, tapi juga tanggung jawab orang tua dan juga masyarakat. Nah, ketiga pihak ini harus bersinergi dan bekerja sama dalam menanamkan karakter positif kepada anak-anak. Bahkan menanamkan karakter dimulai sejak anak masih balita. Nah, dengan begitu, apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing. Nah, kepada Nova, apakah salah satu cara yang memungkinkan untuk menanamkan karakter positif yang menyenangkan atau kepada siswa gitu? Mohon berikan pendapatnya. Baik, Bu. Terima kasih buat pertanyaannya. Di sini saya akan menanggapi bahwa salah satu yang memungkinkan yang kita buat yaitu dengan cara menanamkan karakter positif yang menyenangkan pada anak atau siswa, yaitu melalui dongeng. Pembudayaan karakter di sekolah lewat dongeng, tentu pembelajaran yang dirasakan mengasyikan dan suasana lingkungan sekolah akan semakin menggerakkan bagi siswa untuk belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dongeng dalam bahasa Inggris yaitu fairy tale, sedangkan pendongeng disebut dengan storyteller, dan mendongeng sering juga disamakan dengan bercerita dan disebut dengan storytelling. Nah, dalam KBBI, dongeng berarti sebuah cerita atau khayalan yang belum tentu kebenarannya. Nah, di sini tidak hanya mengenal baik dan buruk, tapi bagaimana memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Adapun yang kita ketahui untuk dilakukan untuk membentuk pribadi generasi penerus bangsa yang sesuai dengan identitas bangsanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Nova untuk tanggapannya. Nah, berikutnya saya akan memberikan pertanyaan kembali kepada Adela. Nah, dalam memahami dan menghayati mengamalkannya, bisa Anda sebutkan nilai-nilai apa yang terdapat dalam pendidikan karakter tersebut? Baik, terima kasih. Adapun 18 nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif. Selain itu, juga nilai cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Adela. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter tentunya bukanlah ilmu yang praktis dengan mudah bisa ditanamkan pada diri seseorang begitu saja. Nah, menumbuhkan karakter seseorang tentunya membutuhkan proses panjang. Nah, proses terbaik dimulainya pendidikan karakter yaitu sejak usia dini. Sejak usia dini diyakini memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kemampuan dan sikap dasar bagi seorang anak sejak berada di usia emasnya. Nah, maka yang menjadi strategis bila lembaga pendidikan anak usia dini menggiatkan pendidikan karakter dalam proses pembelajarannya, di lingkungan keluarga peran orang tua juga sangat penting untuk pendidikan karakter kepada anak. Nah, selanjutnya ada tambahan dari saudara dari Michelle. Baik. Ada beberapa karakter anak yang dapat ditumbuhkan dengan cara mendongeng, antara lain rasa ingin tahu, gemar membaca, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, cinta tanah air. Hal ini didapat dari nilai-nilai luhur dan nasihat yang terkandung dalam cerita yang disampaikan. Pemilihan tema cerita untuk anak dapat disesuaikan dengan usia anak. Demikian juga materi dongengnya bisa beragam, seperti cerita rakyat, fabel, hingga yang bersifat tematik seperti
transportasi, hari bumi, dan lainnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Michelle. Nah, ada yang ingin menanggapi lagi? Baik Bu, saya akan menanggapi bahwa perlu diperhatikan juga agar dongeng menarik dan pesan cerita dapat disampaikan dengan baik, dapat dilakukan dengan berbagai cara mendongeng. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan membacakan buku dongeng bergambar, menggunakan peralatan seperti boneka tangan, dengan gaya bahasa dan gaya tubuh, atau dengan cara menggambar langsung. Nah, saya sangat disayangkan memang bila di saat ini jarang sekali guru yang mau menggunakan dongeng sebagai cara untuk menyampaikan pesan atau amanat dalam sebuah pelajaran. Nah, bahkan para orang tua pun sudah enggan memakai dongeng untuk menina-bobokkan putra tercintanya sesaat sebelum tidur. Padahal banyak perbedaan pada tumbuh kembang anak yang sering dibacakan dongeng dan yang jarang mendengarkan dongeng. Karena anak yang sering mendengarkan dongeng akan memiliki kosakata dan bahasa yang jauh lebih beragam. Nah, kemampuan komunikasi mereka juga akan jauh lebih baik. Nah, dapat juga ketahui bahwa penyebab kurangnya guru mendongeng dalam kelas atau menggunakan dongeng sebagai metode pelajaran yaitu masih banyak guru terfokus pada hasil akhir dan bukan pada sebuah proses pembelajaran. Yang kemudian sedikitnya pengetahuan guru tentang berbagai dongeng atau cerita rakyat yang disebabkan kurangnya membaca. Nah, kurangnya kemampuan guru untuk mendongeng, baik sikap, intonasi, mimik maupun ekspresi lainnya yang mencerminkan tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Nova. Nah, dan saya tambahi bahasi karena adanya rasa malu dan canggung jika harus bersikap total mendongeng seperti menangis, bersuara anak-anak, bersuara sesuai tokoh atau sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menanam dan menumbuhkan pewarisan nilai-nilai hidup sebagai suatu bangsa yang mempunyai cita-cita luhur berdasarkan Pancasila. Nah, terkait hal itu, berbagai cara harus dilakukan guru agar tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan karakter bangsa yang diharapkan bisa masuk dan tertanam dalam mental anak didik, termasuk menggunakan metode dongeng dalam pembelajaran untuk menanamkan karakter peserta didik. Nah, Adela, ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Di zaman modern ini, dongeng menghadapi tantangan berat untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta beberapa tantangan untuk berinovasi, terutama dalam cara penyajian untuk bersaing dengan cerita-cerita fiksi dari luar negeri. Selain itu, tantangan tersebut juga datang dari derasnya arus informasi dan globalisasi yang membuat persaingan dongeng yang ada di Indonesia dengan cerita luar negeri menjadi begitu ketat. Banyak pula orang tua yang telah meninggalkan budaya mendongeng sebelum tidur yang syarat akan pembelajaran akan nilai-nilai luhur dengan alasan sibuk. Hal ini tanpa disadari, sedikit demi sedikit telah membuat anak-anak lupa akan jati diri mereka. Terima kasih. Oke, baik. Maka dari ini dapat kita ketahui, mendongeng bisa menjadi metode penyampaian pesan-pesan moral yang sangat efektif. Bukan hanya itu, kegiatan mendongeng juga merupakan cara terbaik untuk menyegarkan proses pembelajaran agar tidak membosankan. Nah, dalam hal ini guru dapat menyisipkan dongeng-dongeng yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkannya, dan dongeng yang disampaikan dapat berupa karangan sendiri, cerita rakyat, cerita binatang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, mendongeng dapat mendekatkan juga dengan hubungan guru antara guru dengan peserta didik di sekolah, yang lebih mendekatkan hubungan cinta antara orang tua dengan anak dan meningkatkan sikap kritis, meningkatkan imajinasi, meningkatkan fantasi, serta menumbuh kembangkan kelembutan hati anak-anak. Nah, dalam hal ini peranan dongeng dalam mendukung gerakan pendidikan karakter patut kita perhitungkan dan harus terus direalisasikan dengan membiasakan kembali mendongeng baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kita juga dapat mempraktekannya kepada adik-adik kita yang ada di rumah
maupun kepada anak-anak yang lain. Nah, kelak kita juga akan menjadi guru, maka kita harus mempraktekannya juga untuk pengajaran yang lebih baik dan tidak membosankan. Nah, begitu. Nah, kemudian dengan dongeng memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter. Dongeng dapat menjadi jembatan komunikasi efektif dalam menyampaikan pengajaran kepada siswa kita, nah baik di rumah maupun di sekolah. Karena mengajar sambil mendongeng merupakan hal yang sangat mengasihkan. Suasana menjadi cair. Nah, anak-anak tidak merasa digurui, mereka tidak merasa khawatir, cemas, tegang, dan sebagainya, dan semua mengalir begitu saja, seperti halnya berinteraksi dengan sesamanya seperti biasa. Nah, anak-anak dibawa ke sebuah alam di mana mereka belum pernah mengalaminya. Nah, di sana mereka tertawa, menangis, bersorak, bertepuk tangan, melihat keunikan-keunikan dari sejuta makna yang telah tergambar di sebuah layar visual yang mereka ciptakan sendiri dalam pikirannya. Nah, itulah yang disebut dengan alam fantasi. Nah, dongeng pun dapat menciptakan fantasi karena dongeng sangat dekat dan erat sekali dengan dunia imajinasi. Oleh karena itu, dalam memilih dongeng merupakan faktor yang menentukan apakah anak akan berimajinasi dan berfantasi baik atau tidak. Nah, sehingga mendongeng dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, kantor, atau tempat orang lain. Orang tua bisa mendongeng ketika anak hendak tidur, guru bisa mendongeng di sela-sela pelajaran berlangsung, seorang ustadz bisa mengemas ceramahnya melalui dongeng, seorang pemimpin bisa melakukan icebreaker atau ketika rapat melalui dongeng, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, dalam melalui dongeng ini, kita semua diharapkan akan terinternalisasi karakter-karakter positif dalam membentuk kepribadian seorang anak, sehingga akan menjadi manusia yang lebih baik dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, maka dari itu dalam diskusi ini bahwa menanamkan pendidikan karakter itu sangat penting bagi siswa maupun anak-anak, maka kita harus bisa mempraktikannya dengan baik dan bisa menimbulkan hal-hal positif. Nah, sampai di sini diskusi kita pada saat ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.